Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua sahabat ASN. Kami peserta Latsar CPNS golongan 3 Badan Pusat Statistik 2021 ingin mengulas tentang masalah nasional yang terjadi saat ini, yaitu korupsi bantuan sosial pada masa pandemi COVID-19. Untuk itu, sebelum kita membahas lebih lanjut, ada baiknya kita melihat satu video ini dulu tentang masalah apa sih yang akan kita bahas nantinya. Sidang kasus suap korupsi dana bansos COVID-19 yang melibatkan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara menghadirkan dua terdakwa, yakni Haris Sidabuke dan Ardian Iskandar. Dalam dakwaan, jaksa penuntut umum menyebut adanya pembicaraan terkait kuota bansos COVID-19 yang berujung pada permintaan fee. Dalam sejumlah pertemuan yang melibatkan dua pejabat komitmen Kemensos, Juliari Batubara meminta jatah fee sebesar Rp10.000 dari setiap paket bansos. Khusus tahap 2, yaitu sekitar pertengahan bulan Mei 2020, pekerjaan bantuan sosial sembako untuk Jabodetabek dilaksanakan oleh perusahaan umum Perum Bulog dengan masing-masing paket sebanyak 25 kg beras. Pada tahap 3, PT Pertani kembali mendapatkan kuota paket bantuan sosial sembako penanganan COVID-19 sebanyak 80.177 paket, serta paket komunitas sebanyak 50.000 paket. Pada akhir bulan Mei 2020, Juliari Batubara kembali meminta Adi Wayono agar memungut uang fee sebesar Rp10.000 per paket. Selain permintaan setoran fee sebesar Rp10.000, jaksa menyebut Juliari Batubara menerima uang suap sebesar Rp1,2 miliar. Uang ini diminta kepada pemilik perusahaan pengadaan paket bansos yang diberikan kepada warga terdampak COVID-19. PT Pertani dan PT Mandala Hamonangan Site mendapatkan proyek pengadaan 1,5 juta paket bansos COVID-19. Tim Liputan Kompas TV. Dari video yang telah kita saksikan bersama tadi, kita tahu telah ada penyelewengan dana bantuan sosial untuk masyarakat di masa pandemi COVID-19 kali ini. Pelakunya tidak main-main lagi, yakni Bapak Menteri Sosialnya sendiri, yakni Bapak Juliari Batubara, di mana menurut KPK ada penarikan fee dari setiap paket pekerjaan yang harus disetorkan para rekanan kepada Kementerian Sosial melalui Pak Mateus selaku pejabat pembuat komitmen. Menurut Ketua KPK Firly Bahuri, untuk fee tiap paket bansos disepakati oleh Mateus dan Adi sebesar Rp10.000 per paket sembako dari nilai Rp300.000 per paket bantuan sosial. Sedangkan pada pelaksanaannya, paket bantuan sosial sembako periode pertama diduga telah diterima fee sebesar 12 miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh Mateus kepada Bapak Juliari melalui Adi dengan nilai sekitar 8,2 miliar. Sedangkan untuk periode kedua, pelaksanaan paket bantuan sosial sembako, uang fee dari bulan Oktober sampai dengan Desember 2020 sejumlah sekitar 8,8 miliar rupiah. Dari pokok permasalahan yang telah saya sebutkan tadi, terdapat penyebab dan beberapa fakta. Menurut anggota Ombudsman RI, yakni Ahmad Alamsyah Saragih, mengatakan bahwa kasus dugaan suap bantuan sosial COVID-19 yang menjerat Bapak Menteri Sosial Juliari Batubara terjadi karena lemahnya pengawasan internal di pemerintah. Pemerintahan sering melupakan proses evaluasi dan whistleblower system. Meskipun di awal pandemi, langkah pemerintah sudah tepat dengan orientasi pada kecepatan di lapangan. Kasus korupsi dana bantuan sosial yang dilakukan oleh Juliari berkaitan dengan nilai-nilai aneka, yaitu yang pertama, akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan kewajiban seseorang untuk memenuhi tanggung jawab yang telah diberikan atau diamanahkan. Pada kasus korupsi dana bantuan sosial yang dilakukan oleh Juliari selaku Menteri Sosial saat itu, sangat tidak mencerminkan ASN yang memiliki akuntabilitas. Terlebih, dalam indikator tanggung jawab, integritas, transparan, jujur, dan kepercayaan. Juliari tidak menjalankan amanah yang diberikan Presiden kepadanya untuk mengelola dana bantuan sosial untuk masyarakat agar tetap sejahtera di masa pandemi.
tetapi justru memanfaatkan celah yang ada untuk kepentingan pribadi dengan menarik fee dari setiap bantuan. Selanjutnya adalah nilai nasionalisme. Nasionalisme adalah rasa cinta yang wajar kepada bangsa dan negara yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Dalam hal ini, adanya program bantuan untuk masyarakat di masa pandemi bertujuan untuk membantu masyarakat untuk tetap sejahtera. Namun, tindakan yang dilakukan Juliari justru sangat merugikan negara dan masyarakat. Juliari tidak mencerminkan sifat nasionalisme, terlebih dalam indikator takwa, cinta tanah air, rela berkorban, dan menghargai. Kasus korupsi yang dilakukan oleh Juliari Batubara sangat tidak sesuai dengan nilai-nilai etika publik yang ada. Juliari Batubara tidak jujur dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaannya, tidak tulus dalam membantu masyarakat, bahkan sampai merugikan negara. Selain itu, kasus korupsi yang dilakukan oleh Juliari juga tidak sesuai dengan nilai komitmen mutu. Komitmen mutu merupakan kesepakatan diri sendiri kepada institusi dalam menjalankan pekerjaannya secara efektif, efisien, dan inovatif. Dengan tindakan korupsi yang telah dilakukan, Juliari telah mencoreng namanya dan mengurangi rasa percaya masyarakat kepada pemerintah, terutama Menteri Sosial. Juliari tidak dapat melaksanakan tugas yang diberikan dengan amanah dan baik, membuat Juliari menjadikan mutunya sebagai Menteri Sosial menjadi tidak baik, terlebih dalam indikator mutu, responsif, dan perbaikan berkelanjutan. Selanjutnya adalah nilai anti korupsi. Anti korupsi adalah tindakan untuk tidak ikut serta dalam perilaku yang berkaitan dengan pelanggaran, kecurangan, dan suap. Dalam kasus ini, Juliari tidak mencerminkan sifat anti korupsi, terlebih dalam indikator jujur, peduli, disiplin, dan bertanggung jawab. Terdapat beberapa aspek yang kemungkinan menjadi faktor-faktor Juliari melakukan korupsi. Yang pertama adalah faktor politik. Hal ini kemungkinan dapat terjadi karena monopoli kekuasaan yang dilakukan oleh Juliari selaku Menteri Sosial pada saat itu dan memiliki kewenangan yang begitu besar tanpa keterbukaan dan pertanggungjawaban. Lalu yang kedua adalah faktor hukum. Hal ini kemungkinan dapat terjadi karena lemahnya penegakan hukum dengan sanksi yang tidak ekuivalen atas perbuatan korupsi. Lalu yang ketiga adalah faktor ekonomi. Hal ini kemungkinan dapat terjadi karena kekuasaan Juliari saat itu dan terdapat kesempatan untuk melakukan korupsi guna memenuhi kekayaan dan gaya hidup yang tinggi atau materialistik. Dan yang terakhir adalah faktor organisasi. Hal ini kemungkinan dapat terjadi karena organisasi yang ada membuka peluang untuk melakukan korupsi. Sekian pembahasan dari kami. Mari menjadi ASN yang beraneka. Terima kasih.